satu pegangan kita bahwa ada di jalan yang lain untuk kita meraih kesuksesan. Jangan sampai kita itu terbelenggu oleh kegagalan kita terdahulu. Ya. Berpikir tentang apa yang akan kita capai, kemudian tidak menikmati masa kini. Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama saya Nia. Tentu saja hari ini bukan bahas coffee morning ya seperti biasanya, tapi kita akan membahas tentang success story dari seorang perempuan yang menurut aku ini sangat-sangat luar biasa sekali. Perjalanan bisnisnya, perjalanan karirnya menurut aku amazing sekali, yaitu Ibu Tati Sugiyarti. Ibu Tati ini merupakan akademisi yang mengajar di salah satu fakultas swasta di Kota Bandung, dan Ibu Tati ini mengajar ilmu hukum atau fakultas hukum. Selain menjadi seorang dosen, Ibu Tati ini merupakan pembisnis juga. Bu Tati ini memiliki usaha batik yang dinamakan Batik Laksmi. Mungkin Tribuners ada yang udah denger, dan ini menurut saya juga udah terkenal banget sih batiknya. Kalau gitu ya, kita sapa-sapa dan kita tanya-tanya ini perjalanan karir Ibu Tati dari dulu sampai sekarang. Halo Ibu Tati, apa kabarnya? Baik kabarnya. Ibu cantik sekali hari ini. Terima kasih. Ya, cantik banget, saya kadang minder gitu ya. Ibu cantik di usia yang masih muda juga ya, di 43 tahunan masih bercahaya banget. Dan Ibu Tati ini seorang dosen yang menurut saya gaul banget. Beda banget nih ya stigma-stigma sama dosen kaku, terus udah gitu, wah pokoknya formal banget. Tapi sebelum saya berbicara hari ini sama Ibu Tati, saya sempat ngobrol sama dia nih, easy going banget nih Tribuners. Nah Ibu Tati, dari profil yang tadi aku sudah ceritakan sama Tribuners, Ibu Tati ini ternyata kan sebagai dosen fakultas hukum. Yeah. Sebelum itu berarti Ibu mengenyam fakultas hukum juga, sekolah tentang hukum juga. Kenapa sih Ibu pengen pilihnya fakultas hukum? Kenapa ya? Sebetulnya kebetulan saya orang tua saya, ayah saya itu adalah salah satu penegak hukum. Sehingga menjadi suatu hal yang sudah familiar buat saya itu dalam penegakan hukum sudah menjadi hal yang familiar. Sehingga kenapa saya masuk di fakultas hukum? Karena saya pikir hukum tuh sangat humanis. Humanis. Karena saya tipikal orang yang tidak suka yang monoton. Iya. Jadi saya suka banget di fakultas hukum karena hukum itu kan dia mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Sehingga mungkin di beberapa tahun yang lalu belum ada kajian hukum misalnya terkait di zaman saya kuliah tuh belum ada misalnya tentang pencucian uang. Tapi ternyata sekarang muncul. Kemudian tentang cyber yang dulu di zaman saya kuliah tuh belum ada tentang cyber. Tapi kemudian cyber sudah mulai ya, ada pengaturan hukumnya, ada secara normatif, sehingga buat saya ini adalah sesuatu hal yang pas banget dengan saya yang orangnya humanis, ya orangnya dinamis. Jadi saya senang banget mengikuti perkembangan hukum karena dia akan terus mengikuti kehidupan manusia. Buat saya sih itu alasan yang paling pas buat diri saya gitu. Oh gitu. Lalu Ibu, ternyata Ibu ini kan masuk fakultas hukum, ngambil lagi tentang kesehatannya. Ya. Kenapa pada akhirnya pilih kesehatan? Bukan kan hukum ada pidana, ada perdata dan lain-lain yang nggak menurut saya tahu. Kenapa akhirnya milih kesehatan Ibu? Nah, gini. Salah satu kenapa pilihan saya pada saat itu masuk ke bidang hukum kesehatan, karena saya pikir ini adalah satu hukum yang baru. Hukum yang baru di mana posisinya tuh di dalam hukum kesehatan ini dia banyak sekali menggunakan instrumen-instrumen hukum. Nah, kalau kita bicara hukum perdata, dia hanya bicara hukum perdata saja. Tapi kalau kita bicara hukum pidana, berarti pidana saja. Nah, ketika saya masuk ke hukum kesehatan, di sini ada menggunakan beberapa instrumen, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum asuransi. Sehingga ketika saya masuk ke hukum kesehatan, saya pikir ini adalah satu tantangan tersendiri. Mungkin orang belum begitu belum familiar dengan hukum kesehatan, tapi saya merasa bahwa ketika saya masuk ke sini, saya mempunyai tantangan tersendiri dan saya paling suka itu sesuatu hal yang baru. Ibu ini memang orangnya challenger banget loh, Tribuners. Ketika Ibu mengalami perjalanan kuliah dari S1, hampir sekarang sudah dokter juga gitu Bu. Apa sih tantangan yang Ibu dapat ketika meniti semua itu?
Sebetulnya kalau dibilang tantangan juga, nggak juga sih gitu ya. Karena saya menganggapnya semua itu menjadi perjalanan hidup gitu. Iya. Jadi saya suka karena posisinya ketika saya menjalani S1, kemudian S2, S3, saya hanya menjalani sesuatu yang saya mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian saya melakukan sesuatu yang saya senangi, sehingga saya merasa bahwa saya hanya melewati saja gitu, mengikuti prosesnya saja. Show must go on aja. Karena sebenarnya kan sekarang anak-anak kuliah zaman sekarang termasuk saya pada saat itu gitu kuliah. Apa-apa stres gitu Bu ya. Mau kuliah ini, aduh stres, mau dapat nilai ini stres. Kalau Ibu mungkin jalanin aja gitu Bu. Kalau saya jalanin aja karena saya posisinya ketika saya mengerjakan sesuatu, saya fokus dan saya konsisten di situ. Sehingga saya tidak pernah melihat ke mana-mana, saya hanya menjalani apa yang sedang saya kerjakan, dan saya ingin segera saya kuasain atau saya pelajarin. Jadi saya merasanya itu sesuatu yang menyenangkan buat saya, jadi tidak merasa terbebani. Sesuatu yang disenangi kan tidak akan menjadi terbebani gitu. Berarti kan, ya? bisa jadi salah satu juga nih buat Tribuners, mungkin di salah satu Tribuners yang mau kuliah tuh memang harus sesuatu yang disukai ya Bu ya. Iya. Nah, ketika Ibu kan udah S1, S2, S3, pas S3 ini kayaknya banyak banget nih Bu saingannya. Ketika Ibu daftar S3 itu saingannya segimana sih Bu? Wah, banyak banget waktu itu ya. Yang saya sendiri sempat nggak pede gitu ya. Maksudnya dalam mereka orang-orang yang sudah dipraktisi, kemudian mempunyai jabatan-jabatan di beberapa institusi dan lembaga-lembaga penting gitu ya. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa ketika orang lain itu mampu, saya juga mampu gitu. Dan saya merasa bahwa saya tidak banyak memang perempuan yang mempunyai kesempatan berpendidikan sampai di level S3. Tapi buat saya semua orang mempunyai kesempatan yang sama, sehingga saya juga punya kesempatan yang sama yang bisa meraih gelar doktor gitu. Nah, ketika Ibu setelah menyelesaikan S3, cita-cita Ibu apalagi nih visioner Ibu ke depannya? Saya waktu itu sempat bertanya, kebetulan saya punya pasangan hidup yang sama-sama dosen gitu ya. Saya pernah bertanya, kenapa saya sampai S3 ini untuk apa ya? Gitu ya. Gitu. Kemudian pasangan saya bilang bahwa jangan pernah berbicara kita mau jadi apa ketika kita melanjutkan pendidikan, tapi tidak ada pendidikan yang tidak bermanfaat katanya. Nah, tapi ketika saya sudah meraih gelar dokter, ternyata apa yang saya tekunin itu menjadi sesuatu yang langka ya. Yang orang lain sampai saat ini gitu ya, belum banyak orang yang mendalami hukum kesehatan. Sehingga saya ingin menjadi kalau goalnya, saya ingin menjadi seorang guru besar pastinya. Kalau di tingkat akademisi pasti ada satu goal yang paling tertinggi adalah menjadi guru besar khususnya di hukum kesehatan. Sekarang berarti Ibu sedang berkegiatannya seperti apa Bu? Kalau untuk saat ini khususnya di saat dunia akademisi ya, saya kebetulan baru bergabung di salah satu universitas swasta khususnya di Fakultas Hukum di Unpas. Dan ketika saya masuk pas kebetulan dengan COVID nih, dengan pandemi gitu, sehingga mungkin nanti sistem pengajarannya kita mungkin masih online gitu ya. Ada juga di beberapa pekerjaan saya yang dari universitas terdahulu di pasca sarjana di hukum kesehatan masih ada beberapa yang harus ujian gitu ya. Kemudian ujian tesis ya, kita juga melakukan sidangnya secara online. Secara online. Secara ya, online. Sekarang wisudanya wisuda online ya Bu. Online ya? semua serba online. Jadi megang toga juga sendiri ya Bu ya, nggak salaman gitu. Ibu, kenapa ketika Ibu pengacara Fakultas Hukum rata-rata jadi pengacara, jadi notaris, atau mungkin jatuh ke dunia politik? Kenapa nggak milih itu Bu? Saya suka di dunia akademisi karena saya independen ya. Independent woman sekali, Tribuners. Saya punya sesuatu yang independen, saya tidak terbebani oleh kepentingan, saya bisa mempunyai kebebasan mimbar, saya bisa bicara apa adanya ya. Jadi saya ini adalah cita-cita saya dari dulu, bahwa saya ingin menjadi seorang akademisi yang tidak bisa diukur dengan materi ya, tapi mencerdaskan anak bangsa itu kan harus berasal dari hati nurani. Nah itu bener banget, berarti kata ibunya itu Ibu bener banget
di sini tuh membangkitkan humanity ya. Berasal dari ibu bisa juga jadi ke orang-orang. Termasuk saya tuh dapat banget sekali ilmu dari ibu nih. Sebelum saya talk show ini saya banyak bicara sama ibu. Luar biasa sekali perjuangannya dia, perjalanan hidup dia dan karirnya dia itu menurut saya ini adalah Wonder Woman buat saya. Nah, ibu, kalau boleh ditanya lagi nih, selain ibu juga punya bisnis ya. Gimana nih ibu ngatur waktunya ibu jadi dosen? Terus berorganisasi dengan tadi yang sudah saya sebutkan, terus pada akhirnya bisnis juga nih dengan Batik Laksmi. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang senang diam, ya. Jadi ketika menjadi dosen kan kita akan atur waktu ya, jadwal untuk mengajar dan sebagainya. Nah, dari beberapa waktu yang senggang inilah saya berusaha untuk mengisi lagi dengan membuka usaha yang kemudian saya menganggap bahwa usaha saya itu saya ingin. Dan sekarang itu sudah memulai bahwa usaha yang saya bangun itu membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Balik lagi humanity ya Tribuners ya. Belajar hukum karena humanity, belajar kesehatan karena humanity-nya lagi. Sekarang buka bisnis humanity-nya lagi. Nah, setelah ibu nanti punya goals guru besar. Setelah jadi guru besar, apalagi bu goals yang ibu ingin raih gitu? Kalau karir mungkin yang paling tertinggi mungkin saya jadi di akademisi guru besar, berusaha untuk mentransfer atau membagi ilmu khususnya ilmu hukum kesehatan yang masih sangat baru sekali. Saya ingin juga banyak kader-kader yang bisa memahami atau mempelajari hukum kesehatan. Dan yang paling goals yang paling penting adalah bagaimana keluarga saya, anak-anak saya juga maju ya. Tetap kembali ke keluarga. Balik lagi gitu. ke keluarga ya. Yang paling penting dari segala apapun adalah keluarga buat saya. Gitu. Bukan berarti perempuan itu punya hak juga untuk berkembang di luar sana, tapi tidak berarti melupakan keluarga ya, Bu ya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Ibu sangat menarik sekali nih, saya mengetahui tentang ibu belajar ini dan itu karir ibu yang sangat luar biasa. Coba Bu untuk terakhir kali ini ya, saya pengen tahu apa pesan yang bisa ibu sampaikan untuk Tribuners nih Bu. Apalagi untuk perempuan supaya jadi Wonder Woman juga nih kayak ibu nih. Pesan saya cuma dari pengalaman saya. Jangan pernah takut ketika kita mengalami satu kegagalan sebetulnya, karena kegagalan itu menjadi satu pegangan kita bahwa ada di jalan yang lain untuk kita meraih kesuksesan. Jangan sampai kita itu terbelenggu oleh kegagalan kita terdahulu. Ya. Berpikir tentang apa yang akan kita capai, kemudian tidak menikmati masa kini. Jadi menurut saya lebih baik kegagalan biarkan menjadi guru, menjadi satu pengalaman kita. Kita tidak usah berpikir kita ke depan jadi apa, tapi kita lakukan yang terbaik hari ini, itu jauh lebih bermanfaat buat saya. Masa lalu biarkanlah menjadi masa lalu, masa depan biarlah terjadi. Yang penting tuh ngejalanin masa sekarang. Iya, karena apa yang kita lakukan sekarang adalah itu menentukan bagaimana kita ke depan. Nah gitu, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi ya Bu, yang jangan pantang menyerah pastinya. Ibu Tati sungguh luar biasa sekali gitu ya dengan ilmu-ilmu yang Ibu kasih sama Tribuners, sama saya. Juga terima kasih banyak. Iya, mungkin nanti lain kesempatan kita akan bertemu lagi, ngobrolin lagi yang lebih banyak. Dengan senang hati saya berbagi. Terima kasih Ibu untuk berbaginya bersama Tribuners sama saya juga. Lain kesempatan. Ibu tetap sehat, tetap cantik ya Bu ya, tetap glowing loh ya. Kalau begitu Tribuners, setelah kita banyak belajar, semoga talk show hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk Tribuners. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gagal. Kalau gagal coba lagi dan coba lagi. Saya Nia, kita ketemu lagi di talk show berikutnya dengan success story berikutnya. Sampai jumpa, selalu sehat ya, dan tetap ikuti protokol COVID-19. Dadah!